Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Ubah hatiku. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hatiku menjadi baru. Ubah hatiku seperti Yesus. Engkau pencurah ku tanah liat, bentuk jadi baru. Ini doaku. Ubah hatiku menjadi baru. Ubah hatiku seperti Yesus. Engkau pencurah ku tanah liat, bentuk jadi baru. Ini doaku. Ubah hatiku menjadi baru. Ubah hatiku seperti Yesus. Seperti Yesus. Seperti Yesus. Biarlah pujian ini menjadi doa setiap kami yang hidupnya mau diproses Tuhan, makin hari makin baik, makin disempurnakan, hingga menjadi bejana yang indah di pemandangan Tuhan dan jadi berkat bagi sesama. Berfirman Tuhan, teguhkan genapi firman-Mu melalui kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel.
Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu kepada mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengar suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Sampai di sini pembacaan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan. Pernahkah Bapak Ibu jemaat Tuhan melihat tanah liat sebelum menjadi tembikar? Tanah liat adalah bahan yang fleksibel, mudah dibentuk. Di tangan seorang pembuat tembikar, tanah liat itu menjadi awal dari suatu yang indah. Tukang tembikar memiliki kuasa atas tanah liat dan kuasanya itu tidak terbatas. Tanah liat tidak bernyawa, tidak berdaya, dan juga tidak dapat mempertanyakan haknya. Tidak ada tanah liat yang dapat menolak keinginan tukang tembikar atau mengubah rencananya. Sebagaimana dikatakan di Roma 9 ayat 21, Tuhan menggambarkan dirinya sebagai tukang tembikar dan umatnya adalah tanah liat. Saya baca Roma 9 ayat 21. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Bapak Ibu, hubungan antara tukang tembikar dan tanah liat ini menyerupai hubungan Tuhan dengan kita umatnya. Dalam Yeremia pasal 18, Tuhan menggunakan perumpamaan tentang tukang tembikar dan tanah liat untuk memperingatkan umat Tuhan yang hidup dalam ketidaktaatan kepada Tuhan. Yeremia di bawah Tuhan melihat tanah liat dibentuk dan diproses untuk menjadi sebuah bejana. Kemudian karena beberapa ketidaksempurnaan, pembuat tembikar menghancurkannya kembali dan mulai lagi dengan proses baru membentuknya ulang sehingga menjadi bejana yang indah. Dengan mengamati proses ini, Yeremia belajar bahwa manusia bagaikan tanah liat di tangan Tuhan yang memiliki hak kedaulatan penuh atas umatnya, atas manusia, merancang apa saja yang dia inginkan. Jika ada sesuatu yang merusak rancangannya itu, ia akan membentuk kembali menurut apa yang baik di pemandangannya. Begitulah kita di tangan Tuhan. Ketika kita berserah pada pimpinan Tuhan, Ia memberikan nilai dan tujuan hidup bagi kita. Sama seperti seorang tukang tembikar yang memberikan nilai dan tujuan pada tanah liat yang ia bentuk. Mau dibentuk jadi apa? Terserah tukang tembikar itu. Jadi bejana gentong, vas bunga, atau apapun. Demikian Tuhan akan membentuk dan terus membentuk kita sehingga kita menjadi sebuah bejana yang indah di pemandangan matanya, yang berguna bagi kemuliaan namanya. Perlahan tapi pasti, Tuhan mulai bekerja pada diri kita masing-masing sehingga kita dibentuk untuk tujuan yang Tuhan tetapkan itu sesuai dengan rancangannya. Dalam proses pembentukan kita seringkali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Seperti tanah liat rusak, maka tukang periuk memproses ulang dengan menghancurkannya, melembutkannya kembali, dan kemudian membentuk ulang. Seperti hidup kita yang ketika tidak sesuai dalam rancangan Tuhan,
oleh karena dosa, oleh karena kekerasan hati kita, rancangan itu rusak. Tuhan memproses kembali. Tuhan akan melakukan apapun yang diperlukan untuk membentuk kita kembali. Bahkan jika itu satu peristiwa yang menyakitkan bagi kita. Itu semua dilakukan karena Tuhan mengasihi kita. Dia tidak rela kita keluar dari rencana yang telah ditetapkannya. Tetapi proses pembentukan itu terjadi bila kita bertobat. Kesempatan yang Tuhan beri kembali, proses yang Tuhan ulang, harus diterima sebagai satu anugerah. Jangan sampai kita mengulang kembali kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, dan itu menimbulkan kekecewaan dari Tuhan. Bahkan tidak mau atau enggan untuk membentuk kita kembali. Semuanya ada dalam kedaulatan Tuhan. Hendaklah kita bijaksana menggunakan waktu dan kesempatan kita selama Tuhan memberi kesempatan, kita hidup dalam pertobatan kita. Tidak ada dosa yang begitu hina, begitu gelap, pekat sampai Tuhan tidak bisa menebus kita atau menghapus dosa kita. Tetapi setiap karya Tuhan, kesempatan, anugerah yang Dia beri, mesti direspon dengan benar. Jangan menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan beri. Terlebih kesempatan ulang untuk kita dibentuk. Relakan dirimu berjalan dalam rancangannya dan kau akan berubah menjadi bejana yang indah. Satu pribadi yang mulia di pemandangan mata Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Pagi hari ini Engkau meneguhkan anugerah kesempatan bagi setiap umat Tuhan yang mungkin masih ada dalam lembah dosa untuk bertobat. Kalau kami masih bernafas berarti masih diberi kesempatan dalam proses Tuhan untuk dibentuk ulang. Biar setiap kami merelakan diri, menghargai kesempatan yang Tuhan beri untuk dibentuk ulang. Tidak ada dosa yang begitu hina sehingga tidak bisa ditebus oleh karya penebusan Kristus. Biarlah kami menghargai itu sebagai anugerah untuk datang ke hadirat Tuhan. Mohon penyucian dari Tuhan dan diproses ulang oleh Tuhan untuk menjadi bejana-bejana yang indah, yang mulia. Dan ajar kami menghargai kesempatan ini dengan hidup mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah beri dengan sungguh-sungguh. Makin hari makin serupa Kristus dengan firman-Nya, dengan hidupnya, dengan pelayanannya. Terima kasih Tuhan. Teguhkan Allah Roh Kudus dalam diri kami karya-Mu. Biar nama-Mu dimuliakan, diagungkan melalui kehidupan kami umat-umat-Mu. Demikian doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami menyerahkan sepanjang hari kami berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Demikian Bapak Ibu jemaat Tuhan, selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Kristus, selamat berjalan dalam karya keselamatannya, mengerjakan karya keselamatan yang dari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati. Shalom.